Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita membacakan firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan sebagai bekal rohani kita pada hari ini, Senin 27 Mei 2024. Tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadat kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Di bahasa Mata di dok, tiang jala tukul ni hasit tongani, jala tadab balgani hahumyun ni hadalotoni, nunga gabi patar ibana mardaging, dipitori di bagasa toti, tarida dia kasuru-suruan, binarita hot waka perbeku, hina porsiaan di portibion, jala tarhijat di bagasan hasanapon. Itu sahana. Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang setia beribadah, yang rajin beribadah, yang senantiasa beribadah setiap hari, kita harus mengetahui dan mengakui bahwa ada hal-hal yang sangat penting yang menjadi rahasia agung dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu bagaimana kehadiran pribadi Yesus.
Rahasia agung ini tidak dapat diperdebatkan. Rahasia agung ibadah ini tidak hanya tentang kepastian akan kehadiran Tuhan Yesus, tetapi mencakup kepastian kehadiran karya atau pekerjaan Tuhan. Artinya, saat kita beribadah, yang kita alami bukan hanya sekedar kehadiran pribadi Yesus, tetapi karya-karyanya yang ajaib melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah orang percaya yang berkumpul, yang bersekutu dengan sehati dan berdoa. Roh Kudus hadir mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam ibadah umatnya, yang terjadi secara langsung, pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara, oleh sebab itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh, marilah kita dengan sepenuh hati dalam beribadah. Kehadiran Yesus dan karya Roh Kudus harus menjadi prioritas dalam ibadah kita, bukan hal-hal lain. Bukan berkat prioritas kita, bukan popularitas prioritas kita. Sebab dalam 1 Timotius 6 ayat 4 sampai ayat 5 memberi peringatan bahwa ada orang-orang yang mengira bahwa ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan jasmani. Biarlah kita tetap menjadi berbeda dengan orang-orang dunia, karena di dalam ibadah kita selalu mengalami kehadiran Tuhan. Melalui ibadah kita dapat merasakan persekutuan dalam Tuhan, dan itu membawa damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita di dalam ibadah kita benar-benar betul-betul merasakan kehadiran Tuhan melalui roh dan kebenaran, dan agar ibadah kita menghasilkan karya-karya, dan agar ibadah kita diberkati Tuhan, dan ibadah-ibadah kita bukan mencari keuntungan atau popularitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau izinkan, Engkau perbolehkan kami untuk senantiasa berbakti kepada Tuhan melalui ibadah kami. Biarlah ibadah-ibadah kami merasakan kehadiran Tuhan, dan ibadah-ibadah kami membuahkan karya-karya yang dibuahkan oleh Roh Kudus. Biarlah ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami, berkati setiap pekerjaan kami. Terpuji nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.